Pria tiba-tiba melihat wanita yang sedang mengambil air tidak jauh dari sana jatuh ke sumur. Maka dia tanpa ragu-ragu pergi menyelamatkannya. Tapi wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan dengan sekali tarikannya, dia menariknya ke dalam sumur. Merasa akan tenggelam dan mati. Namun tiba-tiba terbangun. Barulah dia menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. Menyelamatkan orang berarti mati. Apakah kamu akan menyelamatkan? Jika benar-benar bisa dilakukan. Aku ingin bertaruh. Kata-kata yang bagus. Ingatlah, seorang pria bijak tidak menyelamatkan. Ternyata dari tindakannya baru-baru ini, Qi Jingjun menyadari bahwa dia tidak mempertimbangkan konsekuensi tindakannya. Maka terciptalah ilusi seperti ini. Untuk membuatnya menyadari batas kemampuannya. Dan memberitahunya untuk merasa simpati saat melihat kesengsaraan orang lain. Bisa memiliki belas kasihan. Bisa menyelamatkan orang. Tapi jangan sampai terjebak dalam bahaya sendiri. Setelah sadar, Chen Ping'an bertanya pertanyaan lain. Berapa lama dia bisa hidup lagi? Namun Qi Jingjun tidak menjawabnya. Malah dia bertanya kepadanya. Apakah dia takut menderita? Jangan takut. Qi Jingjun tersenyum sambil memberitahunya. Di dunia ini, selama tidak takut menderita, maka pasti bisa bertahan hidup. Bahkan bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dia membawa Chen Ping'an ke bawah pohon jujube tua. Dan memberi hormat kepada pohon jujube tua. Qi Jingjun ingin memohon sehelai daun jujube untuk Chen Ping'an. Agar dia tidak terkena bencana setidaknya selama 3 tahun. Namun sebagai penjaga kota kecil selama 60 tahun. Dan Chen Ping'an adalah penduduk kota kecil. Tidak ada leluhur keluarga yang menunjukkan tanda-tanda. Melihat Qi Jingjun kesulitan, Chen Ping'an segera mengungkapkan tentang kepergian Lu Chen. Untuk pergi mencari guru Ruan sebagai murid untuk menghindari bencana. Jadi tidak apa-apa jika tidak mendapatkan daun jujube. Apakah itu benar? HMPH, itu palsu. Hahaha. Siapa sangka setelah dia mengucapkan itu. Tiba-tiba turun sehelai daun dari langit. Ketika daun jatuh ke tangannya, terlihat sebuah karakter Yao berwarna emas di atasnya. Saat melihat huruf ini, Qi Jingjun mengingatkannya. Jika menerima daun pohon ini, dia harus berjanji untuk membalas budi kepada keluarga Yao. Tanpa memandang hidup atau mati. Dan jika tidak ada daun akasia ini, dia juga akan memiliki kesempatan. Jadi biarkan dia memikirkannya sebelum memutuskan. Asalkan orang bernama Yao yang berhubungan denganmu. Bahkan jika harus menyelamatkan orang dengan risiko mati. Aku, Chen Ping'an, akan menyelamatkannya. Kali ini aku bicara jujur. Ya. Kemudian Qi Jingjun memberitahu Chen Ping'an. Dia tidak perlu khawatir tentang urusan Cai Jinjian dan Funan Hua. Dia akan mengurusnya sendiri. Kemudian dia melepas jepit rambutnya dan memberikannya kepada Chen Ping'an. Dan menjelaskan bahwa jepit rambut ini bukan barang dari dunia surgawi. Melainkan barang biasa yang diberikan oleh guru Qi Jingjun kepadanya. Karena sebelumnya Chen Ping'an membantunya mengatasi masalah batin. Itulah mengapa dia memberikan jepit rambut itu kepada Chen Ping'an. Namun dia masih memiliki satu hal lagi untuk membantu Chen Ping'an menyelesaikan. Yaitu tentang guru Liu Ximao. Yang setelah menerima Guken sebagai murid, untuk kesempatan. Di dalam hati Chen Ping tumbuh seorang kakek yang ingin mati. Pergilah segera. Tidak boleh pergi selama 30 tahun. Di tepi danau Shujian. Bagaimana cara menangani 2 kantong uang tembaga emas ini? Boleh tinggal di halaman. Setelah kakek itu bangkit, dia segera memerintahkan ibu Guken untuk bersiap-siap pergi. Saat itu, Guken masih berada di dunia dalam mangkuknya. Ternyata beberapa hari sebelum Chen Ping pergi, Guken menemukan bahwa kakek itu berencana menangkap ikan kecil. Jadi dia ingin mengembalikan ikan kecil itu kepada Chen Ping. Namun kakek itu memasukkan dia dan ikan kecil ke dalam dunia mangkuk. Saat Guken masuk, dia langsung dikejar oleh monster. Dia berlari sambil memeluk ikan kecil itu kemana-mana. Akhirnya dia mendarat di atas batu apung. Saat dia terjebak dan tidak bisa bergerak, ikan kecil di dalam dekapannya berhasil meloloskan diri. Hal ini membuat Guken sangat marah. Naga mata putih berkata pergi saja. Aku telah melindungimu sepanjang jalan. Namun saat Guken hampir ditelan oleh monster, tiba-tiba muncul kilat di sekeliling. Kemudian seekor naga perak muncul.